Selamat sore Pak Gito. Selamat sore Bu Aning. Apa kabarnya ini? Pak Gito ada waktu tidak, butuh teman ngobrol nih Pak. Oke, siap. Saya kebetulan hari ini tidak sibuk Bun, bisa. Mungkin ada yang dapat saya bantu nanti. Ya Pak, ini lagi butuh asupan semangat. Sedang tidak semangat nih Pak. Di coaching ya. Oke, siap Bun, siap. Kira-kira apa nih yang Bunda rasakan nih saat ini? Dari percakapan ini nanti saya mau curhat Bapak. Oh iya. Saya itu ingin sekali bisa membagi waktu dengan baik, sehingga tidak merasa keteteran dan terbebani dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sehari-hari. Seperti itu Pak, saya merasa keteteran, kurang bisa membagi waktu dengan baik. Seperti itu ya Bun ya. Jadi Bunda saat ini merasa keteteran dengan berbagai tugas dan kewajiban yang harus Bunda selesaikan, seperti itu ya Bun ya. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Kalau boleh tahu lebih lanjut lagi Bunda ini, kira-kira itu kalau mengenai tidak bisa membagi waktu Bun, itu yang bagaimana menurut Bunda ini? Iya Pak, seperti ini Pak. Dalam keseharian kan saya jelas sebagai tugas utama itu saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Iya, saya juga sebagai ASN. Sekarang ditambah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya bisa membagi waktu dan memprioritaskan mana dulu yang harus saya kerjakan. Jadi rasanya kok seperti gimana ya Pak? Waktu 24 jam itu rasanya tidak cukup bagi saya. Ini gimana Pak? Iya. Wah, dengan kegiatan Bunda yang begitu banyak ya Bun ya, yang harus diselesaikan, Bunda merasa waktu 24 jam itu masih kelihatannya kok masih kurang gitu ya Bun ya? Iya Pak, rasanya capek banget. Satu belum selesai, sudah datang lagi pekerjaan. Apalagi pekerjaan rumah itu Pak. Mencuci, masak, dan lain sebagainya. Tidak ada yang membantu. Jadi ya tidak punya asisten tetangga Pak. Jadi semuanya sendiri. Kadang itu merasa capek dan lelah seperti itu. Iya. Bun, kira-kira nih ya, untuk bisa menyelesaikan semua tugas, karena kan sudah jadi tanggung jawab ya, kira-kira itu bagaimana menurut Bunda? Bagaimana ya Pak ya? Saya itu takut tidak bisa melakukan semuanya dengan baik. Saya takut tidak bisa menjadi istri yang baik karena melalaikan kehidupan saya. Seharusnya saya harus full time untuk anak dan suami. Di sisi lain saya harus ke tempat kerja. Belum lagi ini mendapat tugas tambahan sebagai narasumber KKG Pak. Ini jadi semakin banyak rentetan tugas itu. Jadi gimana ya Pak, saya itu merasa apa saya mampu melakukan itu semuanya seperti itu. Nah, kalau menurut Bunda nih, apakah selama ini Bunda merasa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang ada pada Bunda? Ya, alhamdulillah selama ini bisa sih Pak. Tapi ya itu tadi, seperti maraton, seperti kejar-kejaran, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Bahkan saya awali setiap hari itu harus bangun jam 3 pagi Pak, untuk bisa melakukan tanggung jawab saya sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai ASN. Jadi
saya berusaha maksimal mungkin bagaimana bisa melaksanakan itu semua meski dengan oyak-oyakan maraton itu tadi. Iya. Itu Pak. Ya. Banyak ya Bun ya. Memang apa namanya seorang istri itu tugasnya seperti itu ya Bun ya. Masih bekerja juga. Oke Bunda, untuk saat ini nih sekarang ini ya. Kira-kira nih Bunda rencananya ini rencana yang akan Bunda lakukan seperti apa ini kalau menurut Bunda? Apa ya Pak, kira-kira ya Pak, rencana ya Pak? Mungkin ada gagasan atau apa ya ide supaya tidak menjadikan beban nih tugas-tugas Bunda biar Bunda merasa enjoy, bisa merasa senang dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Seperti itu gimana ya Bun? Gimana ya Pak? Apa saya nanti mencoba membuat daftar kegiatan seperti itu bagaimana Pak ya? Misalnya saya buat prioritas yang harus saya selesaikan dulu, tugas-tugas mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa dikerjakan setelah yang prioritas itu. Mungkin nanti saya akan mencoba membuat daftar kegiatan. Semacam jadwal gitu mungkin bisa mengatur lebih banyak ya Pak ya. Iya. Berarti Bunda nanti yang bisa dikerjakan itu tadi ya Bun ya, membuat jadwal seperti itu Bun ya, membuat jadwal terus daftar schedule prioritas prioritas kerja yang harus diselesaikan seperti itu ya Bun ya, supaya pelaksanaannya tidak terteter, tidak ketinggalan atau tidak lupa ya Bun ya. Iya, mungkin nanti akan saya coba seperti itu Bapak, membuat daftar kegiatan, saya susun, saya prioritaskan, saya buat schedule kegiatan dari pagi sampai malam, mungkin akan saya daftar semuanya supaya saya tidak terteter dan tidak terengah-engah seperti itu Pak. Iya. Ya mungkin itu nanti yang akan saya lakukan Pak, membuat daftar kegiatan. Oke. Bunda, kira-kira apakah ada orang lain nih yang apa namanya dapat bisa membantu aktivitas Bunda yang begitu banyak seperti itu Bun? Kira-kira ada enggak ya Bun? Selama ini itu semuanya saya kerjakan sendiri Bun. Untuk ini nanti mungkin saya akan berdiskusi, bekerja sama dengan misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, saya minta bantuan kepada suami untuk hal-hal pekerjaan yang ringan seperti menyapu, mungkin saya nanti akan minta bantuan suami untuk membantu saya. Terus untuk kegiatan di sekolah, mungkin saya bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman, dengan Bapak Kepala Sekolah, biar semuanya bisa berjalan lancar dan tidak menjadi beban bagi saya. Terus untuk sebagai guru penggerak ini mungkin saya akan lebih bersosial dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman, mungkin saling sharing bagaimana cara mengerjakan atau menghadapi masalah-masalah kegiatan-kegiatan yang ada di guru penggerak. Jadi saling sharing, saling bantu, mungkin nanti akan bekerja sama dengan guru penggerak yang lain. Iya. Ya, terus untuk yang menjadi narasumber KKG itu mungkin saya akan koordinasi dengan narasumber yang lain. Jadi untuk materinya biar tidak dibebankan kepada saya semua. Iya. Mungkin nanti saya akan minta bantuan teman-teman itu dan suami, Pak. Oke. Rencana saya itu seperti itu. Iya. Ya Bun ya. Berarti nanti untuk
kegiatan apa namanya tugas di rumah, Bunda akan Bunda akan apa namanya bekerja sama dan minta bantuan suami untuk tugas-tugas yang ringan ya Bun ya. Terus nanti untuk di sekolahan tadi Bunda mengatakan akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan guru sejawat gitu ya Bun ya. Terus terkait tugas Bunda yang guru penggerak nanti Bunda akan juga bekerja sama dengan CGP yang lain seperti ya Bun ya. Terus untuk yang tugas narasumber sebagai apa tadi narasumber KKG ya Bun ya. Jadi nanti juga Bunda rencana juga berkoordinasi dengan guru-guru yang lain agar apa namanya materi yang akan disampaikan tidak 100% jadi tanggung jawab Bunda semua begitu ya Bun ya. Iya Pak, ini rencana saya seperti itu nanti. Oke. Kira-kira nih Bun, dari rencana yang akan dilaksanakan Bunda nih, kira-kira kapan nih dilaksanakannya nih? Enaknya kapan ya Pak? Kapan ya Bunda? Apa nanti malam ya saya coba menyusun rencana-rencana itu? Gitu ya Bun ya. Betul Bun. Ya. Iya, nanti malam saya mencoba menyusun daftar kegiatan saya dan saya akan mencoba berdiskusi dengan suami mungkin Pak ya. Iya. Nanti malam saya mulai itu. Iya. Saya mulai beraksi nanti malam Pak. Oke. Saya akan beraksi menyusun kegiatan dan sepik-sepik dengan suami Pak. Betul. Iya Bun. Berarti nanti rencananya dalam membuat daftar ini dimulai nanti malam ya Bun ya. Betul sekali Bun. Iya, saya ingat pesan Bunda itu loh Bun. Tugas yang ditunda-tunda nanti akan membuat kita kan kegulung. Jadinya betul, jadi tidak menunda-nunda, begitu ada kesempatan langsung eksekusi seperti itu ya Bun ya. Biar tidak kegulung tugas yang lain ya Bun ya. Iya, biar tidak tergulung dengan tugas yang lain Pak. Soalnya setiap hari itu pasti ada saja kegiatan baru. Harus Zoom jam sekian, harus ke Korwil jam sekian, harus ke dinas jam sekian, seperti itu. Jadi kita harus bisa memilih ya mungkin itu tadi Pak, supaya saya tidak keteteran membuat jadwal kegiatan itu tadi Pak. Oh iya. Itu ya Bun ya, berarti nanti Bunda rencananya buat jadwal, terus berkoordinasi juga dengan teman-teman yang lain ya Bun ya. Terasa Bun ini waktunya kok sudah habis ya Bun ya. Alhamdulillah nih Bunda, semoga nanti bisa apa namanya menjalankan semua yang menjadi kewajiban Bunda, menjadi tanggung jawab Bunda bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Bunda sandang gitu ya Bun ya. Iya Pak kita. Iya. Oke, cukup ya Bun ya. Iya Pak Gito, terima kasih Pak. Dari percakapan kita ini tadi banyak sekali hal baik yang saya dapatkan Pak Gito. Oh iya. Kira-kira apa ya Bun ya hal-hal baik yang Bunda dapatkan nih dari percakapan kita yang sebentar ini saja ya, ada beberapa menit ini. Kira-kira apa Bun ya? Iya. Ya dari percakapan singkat kita itu banyak sekali hal baik yang saya dapatkan. Saya termotivasi dari Pak Gito. Saya akan menyusun jadwal kegiatan saya, membuat schedule, membuat prioritas kerja. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan keluarga, dengan teman sejawat, dengan teman-teman CBP yang lain untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya tersebut, supaya saya tidak merasa keteteran dan merasa tidak capek seperti itu Pak Gito. Oke. Berarti itu ya Bun ya hal-hal baik yang Bunda dapatkan ya Bun ya. Alhamdulillah kalau begitu Bun ya. Iya. Terima kasih ya Pak Gito ya. Oke Bun, dengan senang hati. Semoga nanti sukses. Iya, terima kasih atas coachingnya. Selamat sore. Selamat sore Bunda, sukses selalu. Sukses juga buat Pak Gito. Bunda, nih
Bunda, selamat sore nih. Kira-kira Bunda ada waktu enggak nih? Ya. Sibuk enggak, Bun? Tidak, Pak, ini sedang menikmati gerimis. Oh iya. Oh iya. Makanya Oh iya, Bunda, ini itu apakah gerimis? Iya, sama Bun, ini juga mendung. Bun, ini gini loh Bun, ini ya, Pak. Saya mau minta waktunya Bunda sebentar nih. Ini mau dipotong sama Bunda nih, soalnya ini saya agak sedikit bingung ya Bun ya, ini karena apa namanya ada masalah gitu Bun. Oh iya, jadi Pak Gito minta di coaching ya ini ya? Ya Bun, boleh ya Bun ya? Iya boleh sekali. Lah kira-kira nanti dari percakapan kita sore hari ini apa yang ingin Pak Gito dapatkan dari percakapan kita ini? Gini Bun, saya kan sebentar lagi nih murid saya nih Bun ya, mau ada kegiatan lomba mewarnai di tingkat kecamatan. Jadi saya harapannya itu dari percakapan ini Bun, saya berharap nanti dapat solusi bagaimana nanti saya itu murid saya itu berani tampil Bun, mengikuti lomba mewarnai, tidak rewel, intinya tidak rewel Bun, soalnya target kami memang belum menargetkan untuk menang di lomba ya, cuma target kami anak kami itu berani tampil di depan orang banyak, seperti itu Bun. Oh, jadi Pak Gito itu ingin muridnya nanti saat lomba mewarnai anak yang berani, tidak rewel, seperti itu ya Pak Gito. Iya Bun, betul. Terus kriteria tampil berani itu bagaimana sih menurut Pak Gito? Iya Bun, tampil berani itu menurut saya itu ya Bun ya, anaknya tidak nangis, pertama itu Bun ya, tidak nangis. Mungkin selanjutnya apa ya, mungkin berani sendirian Bun di tempat itu nggih, jadi tidak didampingi sama bundanya atau didampingi sama gurunya, seperti itu Bun. Jadi anak berani di tempat lomba sendirian tanpa ditunggui, seperti itu Bun. Oh seperti itu, tanpa ditunggui orang tua ataupun ditunggui gurunya. Iya Bun. Berani menurut Pak Gito. Iya. Terus tapi Pak Gito juga cerita tentang rewel, tidak rewel. Anak yang rewel itu menurut Pak Gito yang bagaimana Pak? Ya itu tadi Bun. Rewel itu yang bagaimana? Iya, yang rewel itu ya Bun ya. Dari sekolahan oke, siap. Begitu sampai di tempat lokasi gendot sama ibunya, disuruh maju nggak mau, disuruh mewarnai malah nangis, seperti itu Bun. Terus minta apa namanya ya, kan biasanya di tempat lomba itu banyak dagang ya Bun ya, mainan, terus jajanan gitu lah. Itu biasanya anaknya itu minta ini, seperti itu Bun. Oh iya seperti itu. Lalu Pak Gito, apakah Pak Gito bisa menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana anak-anak Pak Gito ini, murid-murid Pak Gito ini kesehariannya jika di sekolah? Apakah mereka sudah berani? Apakah mereka juga anak yang rewel? Bagaimana Pak bisa menjelaskan lebih jauh lagi Pak? Bun, untuk anak-anak kami Bun yang kalau di sekolah itu ya ada sih ya Bun ya, tidak cuma sebagian kecil yang masih apa namanya ya, masih minta ditungguin, masih belum mau ditinggal sama bundanya, seperti itu Bun. Cuma sebagian besar memang sudah berani Bun, ibunya disuruh pulang, terus nanti waktu pulang baru dijemput, itu sebagian besar juga sudah berani, seperti itu Bun. Oh iya. Terus selama ini apa yang sudah Pak Gito lakukan untuk menumbuhkan keberanian anak tersebut supaya anak tersebut berani dan tidak rewel? Apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini? Apa ya Bun ya?
yang sudah saya lakukan, ini Bun, biasanya saya itu mengajak anak untuk bersosialisasi dengan warga lingkungan sekitar gitu Bun. Misalnya dalam pembelajaran terkait tema profesi itu anak-anak saya ajak misalnya ke tempat sentra pembuatan batu bata dan genteng, karena memang lokasi kami kan sentranya ya Bun ya. Jadi nanti di situ anak-anak ketemu orang yang baru dikenal, belum kenal ya Bun ya, baru dikenal hari itu, terus berani bertanya, terus berani menjawab apabila ditanya, seperti itu Bun. Jadi saya mengajak anak untuk bersosialisasi dengan orang yang baru dikenal, seperti itu Bun. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Ini mengajar anak-anak usia dini memang butuh kesabaran khusus. Anak-anak usia dini. Iya. Satu nangis, satu nanti kudu pipis, yang satu ingin ke belakang. Iya Bun. Ini memang kesabaran ekstra. Ya, Pak Gito ini luar biasa sekali. Orang Bapak itu jarang sekali mengajar di pendidikan anak usia dini. Iya. Pak Gito tadi sudah bercerita untuk menumbuhkan keberanian anak itu salah satunya dengan bersosialisasi dengan warga sekitar. Iya Bun. Terus kira-kira ada tidak yang bisa menolong Pak Gito atau dimintai bantuan Pak Gito untuk bisa menumbuhkan keberanian kepada anak tersebut. Bagaimana? Ada yang bisa dimintai tolong Pak? Oh iya ada Bun, yang bisa diminta tolong misalnya dengan rekan sejawat itu Bun, kita nanti misalnya rekan sejawat tersebut kan mengajar di kelompok, misalnya saya kan di kelompok A, rekan saya kan di kelompok B, nanti sekali tempo guru di kelompok B itu mengajar di kelas saya, jadi nanti biar terjadi sosialisasi tadi ya Bun dengan guru baru. Terus kita juga minta tolongnya itu sama tadi Bun warga sekitar yang punya yang punya relasi hubungan dengan kegiatan pembelajaran di TK, misalnya ada pabrik roti di situ. Karyawannya kan banyak ya Bun ya, karyawan banyak dari berbagai desa lain, jadi nanti kita ajak ke sana sekalian mengenalkan tentang pembuatan roti, juga bersosialisasi juga dengan itu tadi karyawan pabrik roti yang notabene-nya orang desa lain, jadi anak-anak itu belum kenal sama orang tersebut. Terus sama kepala sekolah kita buat program-program untuk kegiatan outing kelas Bun, kita ajak anak outing kelas tanpa didampingi oleh bunda, jadi yang datang cuma anak-anak sama guru saja, jadi anak itu kita biasakan untuk mau berpisah sementara waktu dengan bundanya, seperti itu Bun. Jadi harapan kami nanti bisa tumbuh kemandirian dan keberaniannya, seperti itu Bun. Wah, sangat keren sekali ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Gito. Iya Bu. Iya, Pak Gito, rencana aksi Pak Gito tadi sangat luar biasa sekali. Terus kira-kira ini bagaimana tanggapan dari teman sejawat dan juga pimpinan Pak Gito, kepala sekolah, terus dan juga bagaimana tanggapan warga sekitar? Iya Bun. Untuk alhamdulillah ya Bun ya, untuk tanggapan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari warga sekitar TK kami itu kebetulan alhamdulillah dukungannya sangat luar biasa Bun. Beliau-beliaunya sangat mendukung apa yang kami rencanakan, yang kami kegiatan. Dari kepala sekolah memberi kebebasan seluas-luasnya Bun untuk pengembangan hal tersebut. Rekan sejawat juga enak diajak kerjasama Bun. Rekan sejawat enak diajak kerjasama, kita ngobrol, kita satukan visi, itu gampang sekali. Terus sama yang
warga sekitar itu biasanya kalau kita menghubungi minta izin itu juga monggo Pak, monggo dipersilakan rencana kapan mau ke sini seperti itu Bun. Jadi alhamdulillah tanggapannya memang bagus begitu Bun. Iya, alhamdulillah sekali ya Pak Gito Iya, ya dari Bun. rencana aksi Pak Gito ini mendapat dukungan baik dari orang tua, teman sejawat, dari kepala sekolah dan juga warga sekitar sekolah, sehingga kita bisa mengembangkan, Pak Gito bisa mengembangkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru itu, sehingga murid ini menjadi murid yang berani dan tidak rewel, tidak gelendot lagi dengan orang tuanya ataupun dengan ayah bundanya, tumbuh menjadi anak yang pemberani. Iya, itu ya Pak Gito ya. Iya. Terus Pak Gito, ini kok cepat waktu cepat ya Pak ya? Iya, Bun, nggak terasa ya Bun ya. Padahal masih banyak sekali yang ingin saya gali dari Pak Gito ini. Kebetulan saya itu tertarik dengan pendidikan anak usia dini, apalagi seorang bapak yang notabene panjenengan masih muda, bersedia dan mau untuk mendidik murid-murid anak usia dini ini yang sangat membutuhkan kesabaran. Saya sangat acungi dua jempol pada Pak Gito. Terima kasih Bun, terima kasih. Iya. Ya, Pak Gito. Ya Bun. Maaf ya. Dari percakapan kita ini tadi, hal baik apa yang sudah Pak Gito dapatkan? Ya Bun, dari ini tadi saya ya jadi tahu ya, jadi maksudnya hal yang saya dapatkan antara lain itu ada saya itu harus berarti mendidik anak untuk berani tampil itu tadi ya Bun ya, mengajak anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi anak tidak hanya dengan teman di sekolahnya saja. Jadi nanti kami juga berarti kami juga perlu bekerja sama dengan orang tua juga, supaya nanti di rumah pun nanti anak-anak tersebut itu tidak hanya dikurung di dalam rumah ya Bun ya, tidak dikurung di dalam rumah. Jadi nanti di rumah anak juga bersosialisasi dengan tetangga sekitar, dengan teman-teman sebayanya seperti itu Bun. Terus nanti rencananya kami terkait dengan lomba mewarnainya, nanti kami akan mendatangkan juga rekan sejawat yang ahli ya Bun ya, yang tahu seluk-beluk tentang menggambar, mewarnai seperti itu Bun. Jadi nanti kami juga mungkin pertimbangan kami juga untuk yang kami kirim nanti anak-anak yang sudah punya bibit keberanian ya Bun ya, yang sudah mau ditinggal sama bundanya, tidak ditunggui seperti itu Bun, hal-hal yang baik yang saya dapatkan. Terus kira-kira Pak, ini tadi Pak Gito menyampaikan akan mendatangkan teman sejawat yang ahli di bidang mewarnai, ahli di bidang melukis. Terus kira-kira rencananya itu kapan? Rencana untuk mendatangkan teman sejawat yang mahir di bidang tersebut itu tadi Pak Gito. Iya Bun ya, menurut saya ini harusnya juga secepatnya ya Bun ya, jadi nanti biar segera dieksekusi, biar segera anak-anak itu berani ya. Nanti kebetulan Bun kemarin itu tadi bukannya kemarin ya, tadi saya sudah WA beliau dan beliau juga mengatakan siap membantu saya. Jadi nanti rencananya 2 hari ke depan ini ya Bun ya, ini 2 hari ke depan nanti beliaunya sudah siap untuk membantu saya mendampingi anak-anak kami yang mau ikut lomba seperti itu Bun. Iya, terima kasih sekali Pak Gito. Semoga apa yang sudah menjadi kekuatan Pak Gito, termasuk dukungan dari semua pihak itu tadi, menjadi motivasi tersendiri buat Pak Gito. Terus lagi akan mendatangkan rekan yang lebih mahir di bidangnya itu tadi, nanti segera terrealisasi
sehingga bisa menumbuhkan keberanian anak dan anak ini menjadi lebih berani tampil, bisa mewarnai dengan baik sehingga mendapat juara. Alhamdulillah ya Bapak. Alhamdulillah Bun, alhamdulillah. Bonus Bun. Ya, bonus. Yang utama adalah melatih kemandirian anak dan betul. Iya. Baik Pak Gito, semoga usaha-usaha yang sudah Pak Gito lakukan, rencana-rencana baik yang sudah disusun dapat terrealisasi dengan baik. Bulan depan kita akan ketemu lagi Pak Gito, semoga ada cerita-cerita baik tentang lomba mewarnai yang akan dilaksanakan. Iya. Saya juga terima kasih ya Bun ya, sudah di-coaching nih, saya jadi semangat lagi Bun. Jadi ibarat HP sudah dapat cas baru, jadi nanti jadi segar kembali Bun. Jadi nanti kami ke depan biar melaksanakan tugas tanggung jawab saya sebagai guru pembimbing dalam lomba mewarnai di TK kami untuk tingkat kecamatan dapat berjalan lancar. Seperti itu Bun ya. Terima kasih sekali loh Bun ya, sudah meluangkan waktu untuk saya Bun. Ya, sama-sama Pak Gito. Alhamdulillah jika pertemuan kita sangat bermanfaat ya Pak Gito. Ya, jika butuh teman ngobrol hubungi saja saya Pak. Siap, Insya Allah siap. Terima kasih Bunda, terima kasih. Selamat siang, selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam.